Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez telah mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengakui negara Palestina, seiring dengan semakin banyaknya negara-negara Eropa yang mengutuk kejahatan perang dan invasi Israel ke jalur Gaza. Pada debat di parlemen minggu ini, Sánchez menyatakan bahwa Spanyol mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata dan patuh kepada hukum kemanusiaan internasional. Dilansir Middle East Monitor pada Rabu 15 November 2023, Spanyol mendesak Israel untuk mengakhiri pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina dan menuntut gencatan senjata segera dari pihak Israel di Gaza dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang mana hari ini jelas tidak dihormati. Sánchez menekankan bahwa Spanyol menolak pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Pernyataan tersebut merupakan kecaman paling keras dari Sánchez atas pengeboman Israel terhadap Gaza dan kekerasan Israel di wilayah pendudukan. Sánchez mengatakan, komitmen pertamanya untuk Badan Legislatif Spanyol adalah bekerja di Eropa dan mengakui negara Palestina. Komitmen Madrid untuk mengakui negara Palestina didasarkan pada resolusi yang disetujui oleh Badan Legislatif Spanyol Cortes Generales pada 2015. Ada spekulasi di Spanyol mengenai apakah Sánchez akan dapat tetap menjabat dalam waktu dekat, karena kebijakan dalam negeri yang kontroversial seperti amnesti pemerintahnya terhadap separatis Katalan. Sánchez diperkirakan akan kembali memenangkan pemilu, karena partai sosialisnya telah mencapai kesepakatan dengan partai-partai kecil untuk memastikan dukungan dari sejumlah legislator. Pernyataan Sánchez mengenai komitmennya dan kecamannya atas pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terjadi pada saat meningkatnya ekspresi ketidakpuasan di Eropa terhadap tindakan Israel. Misalnya Belgia juga telah menyatakan keprihatinannya atas masalah ini. Wakil Perdana Menteri Belgia Petra de Sutter pekan lalu menyerukan pemerintah Belgia untuk menerapkan sanksi terhadap Israel dan menyelidiki pengeboman rumah sakit dan kamp pengungsi di Gaza. Menteri Kerja sama Pembangunan Belgia Caroline Gennes mengungkapkan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dengan menyatakan bahwa penting untuk mencapai perdamaian dalam jangka panjang. Menteri Sosial Spanyol Ione Belarra menyerukan komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi ke Israel yang dinilainya tengah melangsungkan genosida terencana di Gaza. Belarra bahkan menyerukan Spanyol dan negara lain harus memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai hukuman dan protes atas agresi mereka ke Gaza. Seperti dikutip Al Jazeera, Belarra mendesak negara Israel harus menghentikan genosida terencana ini terhadap warga Palestina, dan menyindir negara-negara besar yang seakan tutup mata atas kebrutalan yang terjadi di jalur Gaza. Menurut Belarra, ada keheningan yang memekakan telinga di banyak negara dan begitu banyak pemimpin politik yang bisa melakukan sesuatu. Dia berbicara tentang apa yang dia ketahui dengan baik yaitu Uni Eropa. Tampaknya kemunafikan yang ditunjukkan oleh Komisi Eropa tidak dapat diterima. Belarra meminta Uni Eropa agar bisa merespons agresi militer Israel ke Gaza dengan cepat seperti blok tersebut menanggapi invasi Rusia ke Ukraina 2022 lalu. Saat itu, Uni Eropa langsung melayangkan sanksi ke Presiden Vladimir Putin dan para tangan kanannya. Politikus yang bertanggung jawab untuk menekan tombol perang harus dibawa ke pengadilan kriminal internasional dan diadili karena menyetujui kampanye pengeboman yang menargetkan penduduk sipil, pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. Belarra menuntut negaranya dan negara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dia pikir ini akan mengirimkan pesan politik yang tepat, yaitu Spanyol tidak ingin ada hubungannya dengan penjahat perang seperti pemimpin ini. Spanyol harus bertindak dan harus lebih tegas meskipun faktanya Israel sangat kuat dan mempunyai teman-teman yang kuat. Israel secara intensif mengebom sekitar RS Al-Shifa sebelum menggerebek masuk ke dalam rumah sakit pada Rabu. Israel mengeklaim bahwa Hamas menyembunyikan pusat komando militer di bawah RS Al-Shifa. Namun, Hamas dan staf medis di dalam Al-Shifa telah menolak tuduhan Israel tersebut dan menyebutnya sebagai kebohongan besar. Tentara Israel mengklaim pasukannya telah menemukan peralatan militer dan tempur di dalam kompleks tersebut selama operasi pada Rabu, namun klaim ini dibantah oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Otoritas Palestina mengatakan, tentara Israel menghancurkan peralatan medis yang tidak tersedia di tempat lain di Gaza dan menahan 2 insinyur yang bekerja di bagian oksigen dan pasokan listrik rumah sakit.
Kementerian Kesehatan Palestina pada Rabu mengatakan, jumlah korban yang meninggal akibat serangan Israel di Gaza telah mencapai 11.500 orang termasuk sedikitnya 4.710 anak-anak dan 3.160 wanita.